Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Argaditya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas dasar-dasar bahasa pemrograman C. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cuma sedikit yang akan saya bahas, seperti pengenalan, mungkin sedikit struktur bahasa C, dan ada contoh program serta latihannya. Kemudian untuk isi konten pertemuan ini, yang pertama ada pengenalan C programming. Ini akan membahas sejarah, definisi bahasa C, tools yang mendukung untuk pemrograman bahasa C. Kemudian ada struktur pemrograman C. Ini tuh akan membahas penggunaan file header, variabel, komentar, konstanta, tipe data, dan sebagainya. Lalu akan sedikit ada contoh program, kemudian ada latihan. Pada saat ini akan membahas sejarah C programming. Dikembangkan oleh Dennis Ritchie antara tahun 1969 hingga 1972 dan digunakan untuk menulis ulang sistem operasi Unix. Selain itu, C juga dirilis sebagai bahasa pemrograman umum. Pada tahun 1978, Brian Kenighton dan Dennis Ritchie menerbitkan buku yang berjudul The C Programming Language, yang menjadi acuan standar untuk pemrograman modern dan masih sering digunakan sebagai referensi di kalangan akademisi. Mungkin buat kalian yang ingin mengembangkan atau tertarik dengan bahasa C ini, bisa membeli bukunya dan mempelajari dari buku tersebut. Kemudian biasanya bahasa ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya itu seperti pemrograman yang terstruktur, kemudian cakupan variabel yang leksikal. Terus biasanya tuh ini tuh memiliki antarmuka yang mudah dipahami, terus konsisten dan canggih. Pada saat ini akan membahas definisi bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose ini bisa digunakan untuk membuat program apa saja, seperti sistem operasi, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, game, dan sebagainya. Bahasa C telah menginspirasi banyak pemrogram lain seperti C++, C Crash, Java, PHP, JavaScript. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan bahasa C. Dan bahasa C dijuluki sebagai God's Programming atau ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Di slide selanjutnya, ini akan membahas tools apa saja yang akan digunakan untuk pemrograman C. Untuk menjalankan perintah dalam bahasa C, kita dapat menggunakan tools seperti text editor, IDE, compiler, dan dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan kode blocks, sebuah IDE open source untuk C, C++, dan Fortran yang tersedia gratis untuk Linux, Mac, dan Windows. Mungkin untuk text editor sendiri kalian bisa menggunakan Notepad++, Sublime Text, atau Visual Studio Code. Lalu untuk IDE-nya sendiri mungkin bisa pakai CodeBlock, Dev C++, C Lion, atau yang lain-lain.
Mungkin untuk si sendiri sekarang tuh udah bisa pakai compiler online. Jadi misalkan laptop kalian atau device kalian tuh nggak support dengan text editornya atau IDE-nya nggak support, kalian bisa pakai online compiler untuk bahasa C ini sendiri. Masuk ke struktur bahasa C. Untuk memahami bagaimana sebuah program ditulis, kita harus mengerti dulu strukturnya. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur yang berbeda. Struktur program membantu kita melihat gambaran umum dari bentuk program tersebut. Pada bahasa C, program terdiri dari beberapa blok fungsi. Setiap program C minimal memiliki satu fungsi, yaitu main, yang merupakan fungsi utama yang harus ada. Setiap fungsi berisi pernyataan-pernyataan yang bertujuan menjalankan tugas tertentu. Tubuh fungsi dibuka dengan tanda kurung kurawal dan ditutup dengan kurawal. Meskipun sebuah fungsi tidak memiliki pernyataan di dalamnya, kurung kurawal tetap harus ada dan untuk menandakan awal dan akhir di definisi fungsi. Mungkin ini adalah bentuk umum struktur bahasa C. Pada baris pertama ini ada file header. Ini tuh biasanya include stdio.h ini untuk input output standar. Kemudian ini yang dinamakan fungsi. Ini dinamakan fungsi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, setiap pemrogrammasi memiliki satu fungsi, yaitu main, yang merupakan fungsi utama yang harus ada. Setiap fungsi berisi pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk menjalankan tugas tertentu. Tubuh fungsi dibuka dengan tanda kurung kurawal. Meskipun tidak ada pernyataan di dalamnya, kurung kurawal tetap harus ada. Di awal sudah dibuka memakai tanda buka dan harus ditutup dengan kurawal juga. Ini sudah mencakup bentuk umum struktur bahasa C. Di set ini adalah struktur bahasa C yang pertama, yaitu file header. File header dalam C berisi ekstensi deklarasi fungsi yang digunakan oleh program. File header memiliki ekstensi .h, ditulis dengan include. Mungkin ada di tabel ini ada beberapa contoh file header umum. Pertama ada stdio.h, itu untuk input output standar dan memiliki fungsi seperti printf, scanf, get. Printf ini digunakan untuk mencetak output ke layar. Scanf digunakan untuk membaca input dari pengguna. Get digunakan untuk membaca satu karakter input. Jadi kalau mau gunain fungsi ini, kita harus memanggil library yang ini. Selanjutnya conio.h ini digunakan untuk tampilan layar. Fungsinya ada CLSR, text background, text color.
Kalau untuk fungsi dari Conio.h ini mungkin CLSR itu untuk menghapus layar atau biasanya untuk membersihkan tampilan yang di layar. Itu kalau kita pakai terminal biasanya. Terus ada text color ini untuk mengubah warna teks di konsol. Kemudian ada text background itu untuk mengubah latar belakang teks di konsol. Selanjutnya ada stdlib.h berfungsi untuk akses file atau string. Lalu ada fungsi umumnya, yaitu ada fopen, fclose, fwrite. Fopen digunakan untuk membuka file untuk membaca atau menulis, fclose untuk menutup file yang telah dibuka, fwrite menulis data ke file. File selanjutnya ada log.h atau malloc.h untuk pengalokasian memori yang dinamis. Fungsinya malloc atau free. Malloc itu untuk pengalokasian memori secara dinamis. Kemudian kalau free sendiri membebaskan blok memori yang telah dialokasikan. Selanjutnya value selanjutnya ada string.h itu untuk memanipulasi string. Fungsinya ada strcpy, strlen. strcpy ini untuk menyalin dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kalau strlen ini menghitung panjang string atau jumlah karakternya. Selanjutnya ada struktur bahasa yang kedua, yaitu variabel. Variabel adalah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung satu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Nilai dalam variabel tidak bersifat permanen karena suatu saat dapat bisa diubah-ubah. Variabel berbeda dengan konstanta yang nilainya tidak dapat berubah. Nah, ini konstanta, bisa saja ada konstanta. Adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan panjang namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Untuk membuat konstanta dalam bahasa C terdapat dua cara, yaitu menggunakan keyword stack define atau menggunakan keyword const. Jadi kalian bisa gunakan dua sintaks ini nih, define atau const. Biasanya yang paling banyak digunakan si const ini. Di bawahnya ada contoh program. Pada saat ini adalah contoh program konstanta, di mana baris pertama itu library untuk input output ke layar, kemudian ada keyword define dengan nilai ketetapan Pi yaitu 3,14. Sebelumnya ini adalah contoh program untuk luas lingkaran, menghitung luas lingkaran. Selanjutnya ada fungsi utama. Ini adalah fungsi utama. Ini ketika fungsi utama ketika program dieksekusi. Pada fungsi utama ini memiliki badan atau pernyataan, yaitu const in radius sama dengan 5. Ini tuh artinya konstanta dengan variabel
radius, karena di sininya sudah dinyatakan 5 atau 5 itu bilangan bulat, sini memakai variabel integer. Kemudian ada float area, dimana ini tuh deklarasi variabel area bertipe data float, atau ada nantinya menghasilkan di belakang koma tuh ada angka. Atau itu sintaks untuk menyimpan hasil perhitungan luas lingkaran. Selanjutnya, ketika semua sudah dideklarasikan, di line ke-9 ini ada sintaks perumusan, yaitu variabel area, deklarasi variabel area, kemudian rumus untuk menghitung lingkaran kan PR kuadrat. Jika dijadi sintaks tuh jadinya variabel area sama dengan pi kali radius kali radius. Lalu ketika sudah dilakukan perumusan, maka kita cetak hasilnya untuk mengetahui. Jadi menggunakan fungsi printf, nantinya di output akan menghasilkan luas lingkaran dengan radius %d. %d ini untuk mencetak nilai %d itu untuk format string, atau biasanya digunakan untuk mencetak nilai integer. Jadi kan radiusnya 5 nih, ini akan tercetak. Jadi luas lingkaran dengan radius 5 adalah %.2f backslash n. Dan itu digunakan untuk mencetak nilai float atau variabel. Jadi kan nilainya sudah disimpan dalam perumusan ini, sudah dilakukan perhitungan, dan di perumusan ini sudah dilakukan perhitungan dan sudah disimpan di Nah, ini kan sudah dilakukan perhitungan dan perumusan di sini. Ini tuh nanti hasilnya akan disimpan di sini. Dan untuk memanggil value atau nilai yang disimpan menggunakan ini %.f backslash n. Fungsinya untuk mencetak nilai float dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya itu pemanggilan radius, variabel radius dan variabel area. Lalu ada keyword return 0, itu untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan, biasanya mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan ditutup dengan tutup kurawal. Mungkin akan kebayang hasilnya, jadinya luas lingkaran outputnya bakal menjadi luas lingkaran dengan radius 5 adalah, berarti kan pi nya 3,14 nih, 3,14 kali 5 kali 5 itu 3,14 kali 5 kali 5 dengan 78,5. Karena fungsi
2F ini kan tadi mencetak dua angka di belakang koma. Berarti jadinya nanti luas lingkaran dengan radius 5 adalah 7 5 adalah 78,50. Pada saat selanjutnya ini struktur bahasa C yaitu tipe data. Tipe data adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahukan compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Jika tipe data adalah jenis yang akan tersimpan dalam variabel. Jadi pada tabel ini itu ada keterangannya kayak char. Tipe data char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Ukurannya 1 byte atau 8 bit. Biasanya menyimpan nilai dari -128 hingga 127. Dalam representasi ASCII atau contohnya A, kalau huruf tuh kayak alfabet A doang, atau kalau angka tuh ya satuan angka kayak 1, 2, 3, 4 itu satu tapi nggak boleh ada bentuknya. Kalau simbol biasanya kayak hashtag, bintang, putar. Selanjutnya tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, baik positif maupun negatif. Ukurannya biasanya 2 atau 4 byte tergantung sistem. Contohnya int x sama dengan 10. Nah 10 ini bilangan bulat kan, jadi itu memakai tipe data integer. Atau min 5 itu bilangan bulat jadi makanya integer. Kemudian ada float, tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Ukurannya adalah 4 byte dan memiliki presisi hingga sekitar 7 angka desimal. Contoh, float Z sama dengan 3,14 atau bisa float Z sama dengan 140 misalkan. Itu masih bisa masuk ke float. Kemudian tipe data double. Tipe data sebenarnya sama kayak float, tapi itu ukurannya lebih besar sekitar 8 byte dan presisi yang lebih tinggi. Jadi kalau float cuman sekitar 7 angka desimal, kalau double ini bisa 15 sampai 16 angka desimal. Itu cocok untuk perhitungan numerik dan lebih presisi. Nah ini ada contohnya nih. Ini ada contoh kalau memakai integer tuh bilangan bulat tuh ini karakter dia cuma satu huruf aja. Nah kalau float ini ada satu angka di belakang koma float atau dua angka misalkan. Tapi kalau udah lebih dari 7 angka itu makanya double misalnya. Atau bentuk lainnya kayak tabel yang samping nih bisa begini. Jadi dia deklarasiin dulu variabelnya mau tipe data apa, baru variabel tersebut ini deklarasiin nilainya. Itu bisa juga begitu. Struktur selanjutnya yaitu mencetak variabel sesuai tipe data. Dalam fungsi printf, Anda dapat mengubah format spesifier untuk mencetak nilai dari variabel atau ekspresi tertentu. Di ini ada beberapa contoh format spesifier yang umum digunakan. Ya tadi program tadi itu kan ada %D, itu mencetak atau menyimpan nilai integer atau bilangan bulat. Terus kalau F ini floating,
untuk mencetak bilangan desimal, C itu untuk karakter, S untuk bilangan string, X atau X kecil atau XID ini persen untuk mencetak bilangan bulat dalam format heksadesimal. Jadi biasanya kalau ada persen D gini itu memanggil nilai yang sudah disimpan untuk dicetak di output. Kayak tadi misalkan luasnya kan disimpan dulu tuh nilainya baru dipanggil, itu makanya persen D persen F persen C persen S ini ada strukturnya nih. Misal di sini kan plat number ada banyak, ada ya ada banyak lah. Terus kita cuma mau cetak nilai dengan 3 setelah koma, jadi dia 4 F number, berarti kan 4 angka, sorry misalnya 9, 4 itu sama kepalanya, jadi 3 angka di belakang koma. Baru selanjutnya ketika sudah tahu nih apa yang dicetak, panggil variabelnya. Nah nantinya yang akan dicetak tuh 3 koma, ini yang akan dicetaknya 3 koma 1415, kurang lebih begitu. Selanjutnya struktur selanjutnya itu ada komentar. Jadi komentar itu untuk memberikan penjelasan dan catatan di dalam code. Misalnya programmer tuh selalu ninggalin komentar di setiap sintaksnya, jadi biar dia tahu nih apa sebenarnya yang mau dibuat atau fungsi apa yang dibuat dulu, jadi dia menandakan dengan komentar ini. Kalau satu baris itu cuma slice, 2 slice ini kalau komentar satu baris. Cuman kalau udah lebih dari satu baris biasanya di awal dengan slice bintang, baru kata-kata diakhiri dengan bintang slice. Itu kalau lebih dari satu baris. Nah ini ada contohnya nih, ini kalau satu baris begini dia pakai 2 slice saja. Jadi kalau udah ada satu baris, ada 2 baris, sampai 3 baris, yaitu misalkan pakai slice bintang ini. Escape karakter. Escape karakter adalah karakter khusus yang dimulai dengan tanda backslash, garis miring terbalik, diikuti dengan karakter lain. Karakter escape digunakan untuk menyisipkan karakter khusus atau perilaku tertentu dalam string atau karakter di bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman lainnya. Kayak tadi ada tuh slash n, backslash n. Ini sebenarnya untuk ngasih baris baru. Ini tuh untuk membuat baris baru. Kalau slash t mewakili karakter tab, bisa membuat indentasi atau jarak horizontal. Dan slash, kalau slash sendiri itu slash backslash ini tuh untuk double quote dalam string. Itu ada backslash ini untuk menyisipkan backslash dalam string, kemudian backslash
Slash B itu backspace untuk menggeser kursor ke belakang satu karakter. R ini tuh karakter Cambric itu digunakan untuk menggerakkan kursor ke awal baris untuk tanpa membuat baris baru. F ini format fit digunakan untuk menggulung kertas atau halaman tergantung konteks. Ini jarang dipakai dan seterusnya. Hanya contohnya N. Ini biasanya membuat setelah mencetak si Hello World, nah dia akan membuat baris baru. Hello World. Ini contohnya masuk ke operator. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Pembagian dan sisa bagi itu simbolnya berbeda. Ada yang slice, kalau sisa bagi itu persen biasanya. Kalau perkalian ya bintang, pengurangan dan pertambahan itu normal simbolnya. Kemudian ada operator penugasan, merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel biasanya untuk mengisi nilai. Nih, pengisian nilai simbolnya sama dengan pengisian gambar dan penambahan. Jadi plus dengan sama dengan pengisian dan pengurangan itu kurang sama dengan pengisian dan perkalian. Bintang dengan sama dengan pengisian dan pembagian. Slash dengan sama dengan pengisian dan sisa bagi. Persen dan sama dengan pengisian shift left. Ini ini sebaliknya juga kalau ke kanan juga gitu sama. Kalau pengisian bitwise n itu karakter sama-sama dengan ini or pengisian or tuh pakai juga sini ini or. Nah, ini ada operator pembanding membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi yang lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini tuh ada simbol-simbolnya. Kalian lihat. Kemudian operator logika untuk membuat operasi logika, logika and, or, negasi atau kebalikan. Nah, simbolnya juga simbol. Ada operator bitwise digunakan untuk operasi bersandar bit atau biner dari sebuah nilai kayak and, or, not, complement, shift, right shift,